Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai rumus trigonometri sudut rangkap. Untuk yang pertama, yaitu rumus sinus sudut rangkap. Nah, di sini sudut rangkap yang dibahas dalam trigonometri adalah 2A. Kalian dapat menggunakan rumus sinus jumlah dua sudut. Kalian masih ingat rumus sinus jumlah dua sudut seperti apa? Nah, di sini saya akan mengingatkan kalian kembali untuk rumus sin alfa tambah beta. Sama dengan, untuk sinus itu dia selingkuh tapi jujur. Karena di sini dia sin alfa, karena dia selingkuh berarti dia menjadi cos beta. Karena di sini penjumlahan dan dia jujur berarti dia tetap penjumlahan. Sin beta kali cos alfa. Yang di sini yang diminta yaitu sinus sudut rangkap, berarti sin dari 2A sama dengan sin A ditambah A. Jadi di sini hasilnya sin A ditambah sin A cos A. Nah, di sini perhatikan, di sini sin A cos A, di sini dia juga sin A cos A. Sekarang kalian tinggal jumlahkan saja menjadi 2 sin A kali cos A. Nah, untuk rumus sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Untuk rumus sinus sudut rangkap, ada yang ditanyakan? Jika tidak, saya akan lanjut ke rumus yang kedua, yaitu rumus kosinus sudut rangkap. Di sini saya juga akan mengingatkan kembali untuk rumus kosinus jumlah dua sudut. Cos alfa ditambah beta sama dengan, untuk cos dia itu setia tetapi munafik. Di sini dia cos alfa, karena setia dia akan tetap cos beta. Nah, di sini penjumlahan karena dia munafik berubah menjadi pengurangan sin alfa sin beta. Di sini untuk rumus kosinus sudut rangkap yang dimaksud yaitu cos 2A. Sama dengan cos A ditambah A. Cos A kali cos A dikurang sin A kali sin A. Nah, ini perhatikan. Cos A kali cos A dia menjadi cos kuadrat A. Dikurang sin A kali sin A dia menjadi sin kuadrat A. Nah, kalian apakah masih ingat untuk rumus sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu dia hasilnya sama dengan 1. Untuk cos 2A ini dia memiliki 3 penyelesaian. Yang pertama itu dia sampai sini saja, cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, untuk penyelesaian yang kedua, kalian ubah ini cos kuadrat A-nya ini menggunakan rumus yang ini. Nah, sekarang saya akan lanjutkan untuk penyelesaian yang kedua. Tadi sudah didapatkan cos 2A ini dia cos pangkat 2A dikurang sin pangkat 2A. Menggunakan rumus sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Jadi ini dia menjadi cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Di sini kalian ganti dulu yang cos pangkat 2A ini menjadi 1 dikurang sin pangkat 2A dikurang sin pangkat 2A. Jadi ini hasilnya 1
Di sini min, di sini dia juga min, berarti dia min. Min 2 sin pangkat 2A. Kenapa dia di sini negatif? Perhatikan, di sini kan bukan perkalian, tetapi dia pengurangan. Jadi di sini min 1, di sini min 1, jadinya dia min 2. Nah, untuk penyelesaian yang ketiga, kalian ubah yang sin pangkat 2A. Di sini ya, saya akan jelaskan. Jadinya cos pangkat 2A dikurang. Nah, untuk sin pangkat 2 ini kalian ubah menjadi 1 dikurang cos pangkat 2A. Di sini dia menjadi cos pangkat 2A dikurang 1. Kalian buka kurungnya, dia menjadi plus cos pangkat 2A. Jadi hasilnya 2 cos pangkat 2A dikurangi 1. Ini dia hasil cos 2A, ini dia juga hasil dari cos 2A, dan yang ini juga dia hasil dari cos 2A. Jadi, dapat disimpulkan untuk rumus kosinus sudut rangkap itu dia ada 3. Untuk cos 2A berarti dia yang pertama cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Yang kedua, 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Dan yang ketiga, 2 cos kuadrat A dikurang 1. Ini hasilnya bisa, ini juga bisa, dan ini dia juga bisa. Nah, untuk rumus kosinus sudut rangkap, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, saya akan lanjut saja untuk rumus yang terakhir, yaitu rumus tangen sudut rangkap. Untuk rumus tangen sudut rangkap, di sini juga kalian bisa gunakan rumus tangen jumlah dua sudut. Di sini saya akan mengingatkan kembali untuk rumusnya. Tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa kali tan beta. Berarti di sini tan dari 2A sama dengan tan A tambah A. Jadi tan A ditambah tan A per 1 dikurang tan A kali tan A. Hasilnya, nah di sini sudah tan A, di sini dia juga sudah tan A. Kalian tinggal jumlahkan saja menjadi 2 tan A per 1 dikurang, di sini tan A dikali dengan tan A. Dia menjadi tan pangkat 2A. Jadi untuk rumus tan 2A itu adalah 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Untuk rumus tangen sudut rangkap, ada yang ditanyakan dulu? Jika tidak, saya langsung lanjut saja ya ke contoh soal pembahasannya. Ini perhatikan untuk contoh soal nomor 1. Diketahui tan A sama dengan 5 per 12 dan A sudut lancip. Nah, di sini saya akan menyelesaikan dulu untuk yang pertama yaitu sin 2A. Nah, tadi rumusnya sin 2A itu adalah 2 sin A cos A. Nah, di sini perhatikan, dia ada sin A dan cos A. Sedangkan di soal dia hanya diketahui tannya saja. Jadi, yang harus kalian lakukan pertama-tama yaitu kalian harus mencari nilai sin A dan cos A-nya. Kalian masih ingat, untuk tan itu dia D per K. Jadi untuk depannya dia 5 dan sampingnya dia 12.
Dan untuk sin itu dia D per Mi. Nah, untuk miring ini belum diketahui. Jadi kalian tentukan dulu miringnya dengan rumus trigonometri. Ini untuk mencari miringnya itu akar dari depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Sama dengan depannya 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Hasilnya 25 ditambah 144. Akar dari 169. Hasilnya 13. Jadi di sini untuk sin A sama dengan 5 per 13. Untuk cos A sama dengan, ingat kembali untuk cos itu dia sa per mi. Berarti dia 12 per 13. Dan kita masukkan, kita substitusikan ke 2 sin A kali cos A. Jadi 2 dikali 5 per 13 dikali 12 per 13. 2 kali 5 kali 12 hasilnya 120 per 13 kali 13 hasilnya 169. Nah, perhatikan di sini. Apakah bisa disederhanakan lagi? Jika tidak bisa, maka cukup sampai di sini. Berarti hasil dari sin 2A yaitu 120 per 169. Lanjut bahas untuk yang cos 2A. Nah, perhatikan. Untuk cos 2A itu tadi dia kan mempunyai 3 rumus. Jadi di sini kalian boleh pilih salah satu saja untuk menyelesaikan cos 2A. Jadi di sini saya akan gunakan rumus cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, 1 dikurang 2 dikali 5 per 13 pangkatan 2. Ini menjadi 1 dikurang 2 dikali 25 per 169. Ini menjadi 1 dikurang 50 per 169. Nah, di sini perhatikan, kalian samakan dulu penyebutnya. Di sini kan penyebutnya dia 1. Karena di sini 169, jadi kalian samakan penyebutnya sama-sama 169. Jadi di sini menjadi 169 dikurangi 50 per 169. Hasilnya 119 per 169. Inilah dia hasil dari cos 2A. Untuk yang terakhir yaitu tan 2A. Rumus tan 2A itu yaitu 2 tan A per 1 dikurang tan pangkat 2A. Sama dengan 2 dikali 5 per 12 per 1 dikurang 5 per 12 pangkat 2. Jadi kalian coret-coret, ini dia menjadi 6. Hasilnya di sini 5 per 6 per 1 dikurang 25 per 144. Di sini dia tetap 5 per 6 per, ingat kembali, jika pengurangan bentuk pecahan, kalian harus samakan dulu penyebutnya. Di sini menjadi 144 dikurang 25 per 144. Nah, di sini dia tetap 5 per 6 per, ini 144 dikurangi 25 berapa? Hasilnya di sini 119 per 144. Di sini ada pembagian bentuk pecahan. Ini menjadi 5 per 6 dikali 144 per 119. Nah, di sini perhatikan, apakah ada yang bisa disederhanakan atau tidak? Jika bisa disederhanakan, kalian sederhanakanlah terlebih dahulu. Misalkan di sini 6 dan 144 ini kalian sama-sama bagi berapa ya? Ya, benar sekali. Sama-sama dibagi 6, di sini hasilnya 1, di sini hasilnya 24.
Ini dia jadinya 24 dikalikan dengan 5 itu menjadi 120 per 119. Inilah dia hasil dari tan 2A. Untuk contoh soal nomor 1, apakah ada yang ditanyakan? Sekarang saya akan lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Ini contoh soal nomor 2. Dengan menguraikan 3 alfa sama dengan 2 alfa ditambah alfa, dan 2 alfa sama dengan alfa ditambah alfa, buktikan identitas trigonometri sin 3 alfa sama dengan 3 sin alfa dikurang 4 sin pangkat 3 alfa. Ini perhatikan. Untuk sin 3 alfa, ini dia sama dengan sin, di sini perhatikan 3 alfanya itu dia disuruh menggunakan 2 alfa ditambah alfa. Berarti di sini dia menjadi sin 2 alfa ditambah alfa. Kalian masukkan. Ingat, untuk rumus cepat sin itu dia selingkuh tapi jujur. Jadi di sini sin 2 alfa dikali cos alfa ditambah sin alfa cos 2 alfa. Di sini perhatikan. Untuk rumus sin 2 alfa, tadi dia hasilnya 2 sin alfa kali cos alfa. Ditambah sin alfa, nah di sini perhatikan. Untuk cos 2 alfa itu kan dia ada 3 rumus. Nah, di sini dia sinus, di sini dia juga sin. Jadi kalian gunakan cos 2 alfa ini yang ada kaitannya dengan sin. Jadi di sini saya akan gunakan untuk rumus cos 2 alfa itu yang saya gunakan yaitu 1 dikurang 2 sin pangkat 2 alfa. Nah, dia di sini menjadi 2 sin alfa. Di sini perhatikan. Cos alfa kali cos alfa ini dia menjadi cos pangkat 2 alfa. Ditambah sin alfa dikurang, ini kalian kalikan dia menjadi 2 sin pangkat 3 alfa. Ada lagi dia cos pangkat 2 alfa. Kalian ubah dia menjadi 2 sin alfa dalam kurung 1 dikurang sin pangkat 2 alfa. Ditambah sin alfa dikurang 2 sin pangkat 3 alfa. Ini kalian kalikan masuk menjadi 2 sin alfa dikurang 2 sin pangkat 3 alfa ditambah sin alfa dikurang 2 sin pangkat 3 alfa. Kalian perhatikan, apakah benar dia hasil dari sin 3 alfa sama dengan 3 sin alfa? Di sini 2 sin alfa ditambah sin alfa. Dia benar menjadi 3 sin alfa. Dikurang 2 sin pangkat 3 alfa min 2 sin pangkat 3 alfa. Di sini min 2, di sini min 2. Berarti benar dia menjadi min 4 sin pangkat 3 alfa. Untuk contoh soal yang terakhir yaitu diketahui tan X sama dengan 5/12. Untuk X-nya berada di antara 0 dan pi per 2. Berapa nilai cos X ditambah sin 2X? Nah, di sini perhatikan terlebih dahulu yang ini. Untuk X berada di antara 0 dan pi per 2. Di sini perhatikan. Berarti di sini untuk X ini dia harus berada di kuadran 1. Nah, untuk kuadran 1 itu dia untuk tanda sin, cos, dan tan itu semuanya positif. Nah, yang kedua yang ditanyakan yaitu cos X dan sin 2X. Berarti kalian harus cari terlebih dahulu untuk nilai sin X dan cos X-nya. Sin X yaitu depan per miring.
Nah, di sini perhatikan. Nah, 5/12. Jadi tadi kita temukan miringnya itu sama dengan 13. Jadi di sini untuk sin X-nya sama dengan 5/13. Dan untuk cos X-nya yaitu 12/13. Untuk sin 2X itu rumusnya 2 sin X kali cos X. Ini 2 dikali 5/13 dikali 12/13. Di sini hasilnya 120/169. Jadi sekarang kalian tinggal substitusikan saja ke soalnya. Yang ditanyakan yaitu cos X ditambah sin 2X. Sama dengan kalian substitusikan cos X itu 12/13 ditambah sin 2X 120/169. Penjumlahan bentuk pecahan. Ini penyebutnya 13, di sini penyebutnya 169. Jadi kalian harus samakan terlebih dahulu penyebutnya sama-sama 169. Jadi di sini menjadi 156 ditambah 120/169. Jadi hasilnya 176/169. Ini karena tidak dapat disederhanakan, maka hasilnya itu dia tetap 176/169. Dari contoh soal nomor 3, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya harap dari contoh soal nomor 1, 2, dan 3, kalian sudah lebih mengerti mengenai rumus trigonometri sudut rangkap. Dan sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Dan di akhir kata saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan penjelasan dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.